Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Explore Talk. Kali ini kita mau live bareng dengan seorang tokoh. Yang jelas kita pastinya mau ngobrolin sesuatu hal yang positif. Ngobrolin apa? Sesuai tema yang memang sudah dipasang di di medsos kita ya. Sudah ada poster iklannya. Oh, tuh narsumnya juga udah mulai nyimak nih. Ini gimana ini mau di invite ya? Ada masalah? Oke, ini sambil teknis ya. Oke, salam-salam buat yang udah gabung nyimak live ini. Semoga teman-teman yang lagi gabung menyimak live IG ini diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran segala halnya ya. Oke. Ini langsung aja ya sebentar cek. Sip. Type. Ini suaranya kurang kedengar ini. Oke. Nah, udah masuk nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang? Kabar ini akan Zainal. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Alhamdulillah, Kang. Lagi apa tuh? Itu backsoundnya keren tuh di belakang. Oh iya, ada tukang ini. Lagi di kantor lagi ada rapat, jadi ini di luar soalnya. Ntar, ambil pindah dulu ya. Mau ada yang kosong. Wah, tambah kenceng nih. Sambil teknis. Oke. Oke, sip. Siap. Dah, aman? Aman. Pak, izin ikut siapa ya? Kang Zainal, ini apa kabar nih? Alhamdulillah, saya baik, Kang. Gimana kabar Kang Denny dan kawan-kawan dari Explore? Saya juga alhamdulillah baik. Teman-teman di Explore juga alhamdulillah pada sehat-sehat. Walaupun kemarin sempat ada sih yang memang sedikit flu dan batuk, tapi alhamdulillah karena di sini mungkin yang disampaikan itu ketika ada hal-hal yang seperti itu lebih ke menyemangati ya. Jadi nggak bikin parno, jadi teman-teman imunnya bagus lah gitu, jadi cepat pulihnya gitu. Nah, Kang Zainal sendiri apa kabar nih selain ini aktivitas gimana sih, belajar mengajar masih? Alhamdulillah kalau aktivitas belajar mengajar masih jalan sampai sekarang juga ya. Dan sekarang alhamdulillah juga udah mulai diberikan amanah. Jadi sama seperti Explore, saya juga sekarang udah mulai terjun di dunia filantropi ya. Jadi mulai terjun langsung merasakan, bukan hikmatnya, maksudnya sekarang lebih tahu gitu dalamannya tuh seperti apa, teknis-teknisnya gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi selain ngajar ya sekarang ngantor juga gitu. Masya Allah, keren. Ini kalau sedikit kepo ngeliatin di sosmed nih, kayaknya lagi lagi semangat banget buat olahraga. Kadang ngelihat lagi ada di gym, kadang dimanapun lagi workout gitu. Itu apa sih triggernya kok? Kayaknya belakangan ini lebih konsen di situ gitu. Apakah ada trigger atau mungkin ini calonnya sudah mulai terlihat hilalnya gitu, terus sehingga si calonnya ini minta yang calon suaminya nanti menjadi kalau bisa ada suami yang memang badannya atletis gitu atau gimana gitu. Alhamdulillah Kang. Jadi emang qadarullah kan waktu bulan Januari itu saya di endorse sama COVID ya. Jadi semenjak saat itu sebenarnya ya alhamdulillah jadi banyak yang menyarankan coba Zainal mulai olahraga, karena saya termasuk orang yang malesan Kang. Saya benar-benar diajak olahraga itu mageran banget gitu kan. Sampai pada akhirnya ya coba deh olahraga kecil-kecilan gitu ya. Berusaha untuk menjaga tubuh setelah beres COVID gitu ya, menjaga kesehatan. Qadarullah memang memulai olahraga itu adalah keputusan yang tidak mudah. Saya yakin semua orang yang mageran ya di rumah
memulai olahraga itu hanya cukup di angan-angan gitu, tidak ada action gitu ya. Nah, pada akhirnya ya alhamdulillah mulailah olahraga walaupun serba kepaksa gitu. Di mana mulai olahraganya gitu ya. Kalau misalkan dulu mah kalau sengaja olahraga lari di daerah dekat rumah gitu jogging-jogging pasti malas banget Kang. Yang pada akhirnya saya mikir kayaknya olahraga yang berbayar aja deh. Kayak ada rasa sayang gitu ya kalau misalkan berbayar nggak dipakai gitu. Nah, awal-awal tuh ya itu ada yang ngajak nggak? Atau memang kesadaran sendiri akhirnya memutuskan untuk olahraga yang memang biar nggak mubazir, saya mending yang berbayar aja gitu. Atau memang ada yang ngajak juga? Kalau itu awalnya ada yang ngajak, cuma nggak pernah saya gubris. Maksudnya nggak pernah saya langsung pengen gitu. Sampai pada akhirnya saya nanya, nge-gym di sini berapa? Ya udahlah, saya putuskan untuk memaksakan diri keluar uang buat tujuannya olahraga gitu ya. Ya alhamdulillah semenjak itu, karena hitung-hitungannya karena udah bayar gitu kan ya, apalagi lokasinya juga lumayan jauh. Kalau nggak dipakai sayang ya udah di situ mulailah untuk olahraga walaupun awal-awal di tempat gym mah ini ya kebingungan harus ngapain gitu kan, terus serba malas juga kepaksa. Alhamdulillah itu cuma bertahan 2 minggu aja gitu. Setelah dari kesananya qadarullah muncul sendiri rasa semangatnya, bahkan rasa penasaran untuk naikin exercise-nya itu lebih lebih volume latihannya lebih tinggi lagi gitu. Jadi nggak sekedar di situ-situ aja gitu. Jadi emang pertama olahraga itu dibangun rasa senang dulu sih Kang. Jadi jangan langsung yang kayak maksain yang berat-berat gitu. Tapi itu tadi kesadaran setiap orang pasti pengen olahraga semua ada gitu. Tinggal actionnya aja nih. Yang dimulai olahraganya yang disukain dulu gitu. Itu ada yang bimbing, maksudnya instruktur gitu, atau memang otodidak aja ngeliat YouTube terus tutorialnya diikutin itu, atau gimana itu kemarin awal-awal nge-gym atau awal-awal workout gitu? Kalau awal-awal alhamdulillah ada yang bimbing, cuman beberapa hari aja gitu ya. Sisanya sampai ke sini semuanya tutorial dari YouTube, dari platform TokTok juga ya. Juga Instagram juga ada banyak gitu ya. Dan alhamdulillah berpengaruh banget Kang. Jadi tidak mengandalkan orang lain gitu ya. Kalaupun ada orang lain sedikit bertanya aja apakah gerakan ini salah atau enggak gitu, paling enggak sebatas itu aja gitu. Sisanya semua dilakukan sendiri gitu ya, karena memang olahraga itu kalau serba ngandelin orang, nungguin orang gitu, lama kelamaan kita nggak akan maju-maju gitu, nggak akan mulai-mulai gitu, kayak gitu. Jadi memang penting banget. Gimana? Tapi udah mulai kerasa impact-nya dari yang Kang Zainal lakukan sekarang ini atas kegiatan-kegiatan yang sekarang mulai aware ke arah kesehatan ya, maksudnya buat badan lebih fit ini. Sudah mulai kerasa impact-nya kah, atau masih berprogres kah, atau gimana kah gitu? Ya, qadarullah Kang, alhamdulillah ya. Pertama kali nge-gym waktu saya ada namanya timbangan Tanita. Itu timbangan Tanita itu mengukur berat badan, metabolisme, bahkan kadar kalori dalam tubuh kita dan cairan semuanya lain-lain, banyak lah, komplit gitu ya. Nah, semenjak olahraga selama kurang lebih 3,5 bulan, hampir 4 bulanan, saya turun dari yang waktu COVID itu 92 kilo. Sekarang turun ke 77, jadi kurang lebih 13 kilo turunnya. Dan itu metabolisme yang, kan umur saya 26 nih ya. Ketika ditimbang Tanita, metabolisme saya kayak umur orang 35 tahun. Jadi emang gampang capek gitu kan. Seiringnya berjalan waktu, selama 3 bulan lebih ini, setiap bulannya sering dicek ketimbangan Tanita, metabolisme saya sekarang kayak umur 19 tahun. Jadi itu pengaruhnya tinggi banget gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan memang awal-awal ngejimah, mindsetnya pengen badan bagus, kesini-kesini mindsetnya itu ya olahraga untuk biar bugar badan kita, nggak gampang diserang penyakit dan nggak gampang capek. Dan itu sudah sangat terasa banget impact ke tubuhnya Kang. Alhamdulillah. Tapi ini nih perlu di-bold juga ya, tadi excuse-nya itu di awal milih yang berbayar, terus jauh tempatnya, akhirnya orang mikir jadi sayang juga nih kalau udah keluar duit nggak dipakai. Nah itu mungkin bisa jadi bisa jadi insight juga buat teman-teman yang ingin memulai untuk berkegiatan olahraga. Cuman sayangnya sekarang bentar lagi PPKM nih ya, PPKM jadi nggak akan bisa seperti itu mungkin untuk ke depan. Gimana?
Jadi kalau misalkan setiap orang yang saya tanya nih, kalau ditanya olahraga, Kang ya, rata-rata mereka tuh nyari mood dulu biar mau olahraga. Lah, cara cari moodnya itu sebenarnya poin besarnya bukan dari berbayarnya sih sebenarnya, tapi lebih ke cari lingkungan yang di situ tuh ada orang-orang yang lagi olahraga, atau kita gabung ke komunitas olahraga. Karena impact besarnya itu adanya teman yang support, ada teman yang mau membersamai kita olahraga atau bahkan ngebimbing kita gitu ya, itu sangat-sangat berpengaruh banget ke semangat kita, mood kita biar mau mulai olahraga. Jadi sebenarnya ketika saya berbayar itu olahraga itu sebenarnya itu pengaruhnya bukan di situ sih, pengaruhnya karena tempat gym itu rata-rata kan orang-orang yang punya obsesi apa namanya pengen sehat gitu ya, dan banyak gitu ya. Jadi kesayanya pun walaupun misalkan sendiri gitu ya, nggak ada teman yang kenal, tapi karena dikarenakan lingkungannya rame-rame adalah orang yang lagi olahraga. Contohnya misalnya kita sengaja ke Saparua nih, air rumah di Ciputra gitu ya, sengaja ke sana gitu. Tapi karena banyak yang olahraga, ya semangat merekanya kebawa ke kita, walaupun kita olahraga sendiri gitu. Gitu. Oke. Nih, Kang Zainal, agak sedikit flashback ya. Kan kemarin tuh sempat positif ya di endorse tuh. Nah, bisa diceritain nggak selama fase isoman itu yang dilakukan apa aja nih kira-kira yang kemarin dilakukan oleh Kang Zainal? Mungkin di situ ada insight juga buat teman-teman yang mungkin qadarullah pada saat ini sedang di endorse juga gitu. Kira-kira ceritanya seperti apa tuh kemarin selama isoman tuh? Ya. Waktu isoman sih ya dulu emang sempet pas kena gitu ya, nggak ngelakuin apa-apa di rumah gitu, benar-benar full istirahat gitu Kang. Kalau boleh share gitu ya ke teman-teman yang sekarang mungkin lagi ikutan live sama kita, ada beberapa persyaratan orang-orang yang isoman. Kan orang yang isoman tuh ada beberapa kategori juga ya, ada yang tanpa gejala juga dan yang terkena gejala gitu ya. Ada yang dianjurkan olahraga, ada yang tidak sama sekali gitu ya. Apalagi kalau ngomongin olahraga gitu Kang ya, cara ketika kita isoman gitu ya kan, selain obat-obatan, vitamin C, kursin dan lain-lain untuk membugarkan kembali badan kita kan, setidaknya ada gerak ataupun olahraga kecil-kecilan. Tapi itu berlaku untuk yang tanpa gejala ya, benar-benar tidak parah gitu. Bahkan kalau misalkan kita di rumah ada ini Kang oximetry, tahu kan ya? Oximetry itu buat ngukur saturasi oksigen kita. Jadi yang dijepit di jempol. Oke, ya, paham. Pernah lihat. Pernah lihat ya, kalau pernah nyobain itu banyak kok di marketplace kalau kita beli, itu ada persyaratannya nih. Itu buat yang isoman, yang untuk mau olahraga itu persyaratannya kalau diukur minimal, bukan minimal, kalau kita ukur pakai oximetry itu saturasi oksigennya harus di atas 95, baru boleh melakukan exercise gitu, dan itu pun nggak boleh exercise yang menyiksa ataupun yang memberatkan diri gitu. Karena kenapa? Olahraga dipaksakan ketika isoman itu menyebabkan takutnya nambah parah gitu. Itu pun saya dapat dari beberapa postingan dokter ya, kayak gitu yang ketika isoman ya, selain kita biar sembuh tetap bugar, selain dengan minum minuman yang vitamin C, intinya nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, pastikan ya ada gerak-gerak dikit ya. Itu pun kalau saturasi oksigennya di atas 95. Jadi kalau misalkan ada yang terkena COVID nih, teman-teman nih, ya pastikan yang diutamakan itu sembuhnya dulu, banyakin istirahatnya gitu ya. Jangan sampai nih ada teman-teman yang mungkin semasa sehatnya sering banget olahraga, kayak saya nih, sehari nggak olahraga kepikiran Kang, kayak nggak ngelakuin sholat wajib gitu ya, kayak gitu. Jadi mungkin ada yang kebiasa olahraga akhirnya kena juga, tapi ternyata saturasinya di bawah 95 atau ternyata ada efek kayak misalnya gejala-gejala, mendingan stop dulu gitu ya, banyakin istirahat, banyakin makan makanan yang bernutrisi dan obat-obatan. Yang pasti orang-orang yang kena COVID udah pada tahu lah penanggulangan cara mengobati diri sendiri dengan vitamin, dengan kursi dan lain, udah pada tahu itu pasti ya, itu udah cukup lah gitu. Oke. Berarti intinya yang dilakukan selama fase isoman itu maksudnya nggak ini ya, maksudnya nggak ada hal-hal spesial yang lain, intinya mungkin recovery, banyak istirahat,
Betul. asupan yang bagus, terus mungkin sisi ruhiyahnya juga dipenuhi kebutuhannya ya, Itu mah seperti itu ya. udah pasti ya, udah pasti karena memang isoman itu apalagi yang nggak terlalu parah ya isomannya ya, maksudnya yang nggak ada gejala gitu. Saat-saat yang harus dimanfaatkan banget gitu ya, kayak ibaratnya Allah, kita tuh sering minta waktu berdoa dengan Allah. Nah, di saat itu tuh kayak dikasih kesempatan gitu, coba kejujuran, dikasih kesempatan kita apakah kita jujur atau enggak nih biar dekat dengan Allah gitu, dengan interaksi kita entah baca Qurannya lebih banyak, sholatnya lebih banyak gitu. Nah ini kesempatan kita banget nih yang kalau misalkan yang dikasih ujian kena COVID tapi dengan gejala ringan ataupun yang tanpa gejala kayak gitu. Jadi kholwatnya lebih maksimal ya. Ya seperti itu. Jadi apapun itu memang sebenarnya di balik semua hal-hal yang negatif pasti ada maslahatnya juga ya, di balik semua hal-hal yang memang terlihat nampaknya seperti madorot. Oke, Kang Zainal. Tadi udah bicara masalah olahraga, terus masalah isoman juga. Ini kan besok nih kalau nggak salah udah mulai berlaku ya PPKM di Jawa Bali, termasuk di Bandung khususnya. Nah ini kalau Kang Zainal sendiri menyikapi hal ini kan mengingat masyarakat di kita tuh lapisannya bermacam-macam ya. Nah bahkan ada juga lapisan masyarakat yang memang dari hal ini tuh bisa terdampak lebih ke urusan finansialnya gitu ya, seperti itu. Menyikapi hal seperti ini secara pribadi ya, Kang Zainal tuh seperti apa gitu, maksudnya menyikapi hal-hal seperti ini. Karena kan kita bicara kemaslahatan itu harusnya persentasenya lebih banyak untuk banyak orang ketimbang hanya untuk sebagian golongan. Misalkan kalau misalnya yang di WFH kan itu adalah orang-orang yang memang sudah terjamin punya gaji kan nggak masalah sebenarnya. Cuman kan kita juga banyak nih saudara-saudara kita yang memang mengandalkan usahanya itu ya harus beraktivitas seperti itu. Itu gimana sih menurut pendapat Kang Zainal dengan kebijakan seperti ini gitu? Ya, dengan datanya kebijakan seperti ini, jujur Kang ya, saya sendiri yang mungkin alhamdulillah tidak diberikan ujian dalam artian saya masih punya kerjaan yang ibaratnya tidak saya buat khawatir tentang nanti gimana nih kalau misalkan saya nggak ada penghasilan atau gimana. Ya, dengan orang-orang yang beralasan, contohnya misalkan saya keluar rumah dikarenakan ya saya mau cari duit gitu, nggak ada penghasilan, buat makan keluarga nggak ada. Kalau saya pribadi menanggapi orang seperti itu, saya tidak akan ibaratnya sampai kamu tidak mematuhi aturan pemerintah, kamu tidak memberikan intinya tidak samina wa ata'na lah kayak gitu ya. Nah masalahnya di sini kondisi seperti itu, kita sendiri sebagai orang umum ataupun pemerintah yang jabatannya tertinggi pun tidak memberikan solusi sama sekali gitu terkait tentang bagaimana mereka bisa tetap hidup sejahtera, tidak lagi memikirkan urusan dapur, tidak lagi memikirkan urusan perut gitu ya. Apa penggantinya gitu ketika mereka ibaratnya ada kondisi seperti ini PPKM gitu ya, tapi terjamin juga mereka tidak merasakan kelaparan, terjamin juga mereka tidak ibaratnya sengsara gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita pun dalam menyikapi COVID Kang ya, jangan sebagai orang yang katakanlah masih tidak mengkhawatirkan dan masih ada penghasilan gitu ya, jangan sampai mendoktrin ke salah satu kubu gitu. Contohnya ada yang nggak percaya banget sama COVID sehingga dia gembor-gembor COVID itu konspirasi gitu, COVID itu atau apalah gitu. Ada juga yang misalkan dia tuh benar-benar hati-hati banget sampai takut banget sama COVID gitu ya. Nah tugas kita sebagai muslim kan parno gitu. Emang tugas kita sebagai muslim, kata guru saya juga, kita jangan terlalu meremehkan COVID ini sehingga seolah-olah kayak merendahkan, bahkan seolah-olah kayak meremehkan gitu ya. Tidak juga terlalu berani gitu kan, karena memang kita sebagai muslim itu ya emang harus waspada, tapi jangan sampai meremehkan atau terlalu berani gitu ya. Tugas kita mah jangan sampai menginfluence orang untuk terlalu berlebihan rasa takutnya gitu ya, ataupun terlalu nantangin juga jangan kayak gitu. Lebih ke ya udah, kalau misalkan kita, contohnya nih saya pernah kena COVID, tapi jujur saya alhamdulillah tidak bergejala berat. Jadi menurut saya ini flu biasa gitu. Tapi ke sebagian orang yang merasa
COVID ini tuh hal yang berbahaya, kita jangan sampai mengeluarkan statement seperti itu, harus menghargai gitu. Karena memang kenapa kita harus menjadi orang yang membuat orang lain tenang gitu dengan statement kita gitu ya, walaupun berbeda pendapat gitu. Kalaupun pemerintah memberikan kebijakan seperti itu, ya kita kan mau tidak mau ya, walaupun banyak sekali tentangan dalam hati kita gitu Kang ya, mau tidak mau ya harus samina wa atona gitu. Apalagi kita sebagai warga negara biasa yang tidak punya suara besar untuk kayak merubah keadaan seperti ini, ya mau gimana lagi gitu ya. Ya kondisi seperti ini mau tidak mau kita harus balik lagi diserahin kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu sih Kang. Oke. Nangkep sih. Jadi intinya kita harus proporsional aja ya Kang ya. Maksudnya proporsional betul. Kita nggak boleh terlalu sompral juga, dan kita jangan terlalu menyepelekan juga ya. Intinya seperti itu. Oke. Ini sambilnya Pak, teman-teman yang lagi nyimak nih ya di tempatnya masing-masing, dan ini juga ada sedikit pertanyaan dari teman-teman yang nyimak. Kang, apa bedanya COVID sama cepot katanya? Mungkin bisa jawab Kang Zena. Jelas beda COVID. Ya. Cepot mah tokoh dewa, yang COVID mah penyakit atau virus. Oke. Mungkin itu jawabannya. Oke, Kang Zainal masih masih bicara tentang aktivitas lah, balik lagi ya, kalau tadi kan bicara tentang workout atau olahraga segala macamnya. Kan kalau biasanya nih, kalau yang saya tahu nih Kang Zainal suka ada aktivitas undangan untuk mengimami gitu ya. Karena kan Kang Zainal ini juga orang juga sebagian banyak udah pada tahu kalau Kang Zainal ini adalah qori juga. Biasanya kan suka ada undangan-undangan mengimami atau acara-acara dakwah lainnya seperti itu. Untuk kondisi seperti ini, nerima nggak sih undangan kalau misalnya Kang Zainal sendiri pribadi? Oke. Atau memang masih worry juga gitu? Alhamdulillah sih Kang, emang kerasa banget mungkin kalau undangan sendiri kayak misalkan sekedar tilawah atau jadi imam sih memang berkurang ya. Tapi jujur emang dari dulu sampai sekarang undangan-undangan itu hanya sebatas dakwah gitu ya. Sebatas dakwah karena saya pikir jika semakin menurun intensitasnya undangan-undangan tilawah ataupun jadi imam gitu ya, menurun bukan berarti saya juga harus menurun dalam dakwahnya. Dakwah dalam artian di sini itu memberikan kebermanfaatan untuk orang-orang yang saya kenal ataupun orang-orang yang follow saya terutama di Instagram gitu ya. Ya saya juga berpikir Kang, kalau sekedar di Instagram cuman tilawah-tilawah aja gitu ya. Alhamdulillah udah banyak yang lebih expert, bahkan lebih layak untuk ibaratnya jadikan contoh gitu, panutan. Saya sendiri pun kadang-kadang jujur tilawah aja bukan bosen ya, lebih ke pasti ada rasa yang sekelibat kayak untuk menjaga niat itu sulit gitu Kang ya. Nah dengan seperti ini, dengan berkurangnya jadwal misalkan diundang tilawah atau ngimamin di beberapa tempat, saya berpikir untuk karena tujuan di awal saya adalah dakwah, ya udah dakwah saya nggak berhenti cuman nunggu orang ngundang saya gitu, tapi saya membuat konsep dakwah di media sosial saya sendiri gitu ya. Apa ya kira-kira yang memberikan manfaat secara general gitu ya, yang tidak menggurui, yang tidak yang tidak seolah-olah kayak saya punya perbedaan pendapat terus saya menentang pendapat yang lain, tidak gitu. Saya akhirnya lebih ke ya udah deh, kan belum ada nih jarang-jarang penghafal Quran yang ibaratnya ngeblow up aktivitas yang sebenarnya ini sunnah Rasul gitu ya, menjaga kesehatan, bahkan dianjurkan gitu. Di surat Al-Anfal ayat 60 juga, wa'iddu mastata'tum ya. Jadi harus ada persiapan ke dalam di diri kita gitu, bahwa setiap muslim itu berhak selain dia menjaga ruhiyahnya lewat baca Quran, menghafal Quran, tapi terutama penghafal Quran ya, selain orang-orang yang umum, bahwa kita juga berhak harus menjaga tubuh kita untuk tetap fit gitu, tetap kuat gitu dengan berolahraga. Ya akhirnya saya berpikir gimana kalau saya ngebangun branding gitu ya, tidak fokus hanya dengan bacaan-bacaan tilawah Quran, tapi juga saya bisa untuk membranding bahwa semua orang, khususnya penghafal Quran, jangan sampai melupakan olahraga gitu. Ini contoh kasusnya Kang di pondok saya ya.
dulu waktu di pondok saya banyak yang sakit-sakitan ketika mondok gitu ya. Dan ustadz saya selalu menyarankan, oh kalau gitu, jadi nggak langsung nuduh penyakit apa, oh kayaknya kamu kurang olahraga katanya gitu. Jadi setiap santri yang gampang sakit di pondok itu pasti disarankan untuk olahraga gitu Kang. Jadi ya udah deh, mungkin yang dulu pernah diajarkan sama guru saya di pondok, saya coba amalkan dan lebih dalami lagi gitu ya, sedikit-sedikit lewat konten olahraga gitu. Walaupun ya itu tadi orang pasti mikirnya kok jadi berubah gini, jarang bikin video tilawah gitu. Jadi pada intinya dengan hikmahnya, dengan jarang diundang lagi ataupun sedikitnya intensitas diundang di luar itu membuat saya untuk berputar otak tetap dakwah walaupun bukan sekedar diundang gitu, tapi lewat konten-konten bermanfaat seperti olahraga gitu sih Kang. Oke. Ya, jadi dakwah itu balik lagi sama dengan yang tadi, mungkinnya proporsional sesuai dengan kadar atau kapasitas keilmuan kita juga ya, disesuaikan. Betul, jadi betul. tidak melebihi dari yang ada di kita gitu. Nah, itu kalau boleh tanya nih, yang paling convert menurut Kang Zainal dengan pilihan dakwahnya ya, maksudnya kan kalau kemarin lebih ke menginfluence atau bukan menginfluence, lebih ke menyemangati orang juga buat lebih rutin untuk bertilawah. Kalau sekarang kan lebih mengajak orang untuk semangat berolahraga nih. Sebenarnya yang paling convert menurut Kang Zainal di antara dua pilihan itu yang mana sih? Dan alasannya apa? Baik, kalau boleh jujur Kang, media sosial yang kita semua pakai itu kayak sebenarnya sedang mendakwahi diri kita. Contohnya, kalau misalkan saya posting tentang jangan lupa baca Al-Kahfi, sedangkan saya setiap Jumat atau Kamis jarang banget baca Al-Kahfi atau seinget-seinget doang gitu ya. Sebenarnya bagus sih kalau kita ngingetin walaupun kita belum amalin ya. Dalam artian bagus di sini tuh ada jadi bumerang buat diri kita untuk mengamalkan gitu ya. Tapi kalau jujur lama-kelamaan saya sendiri pun kan ekspektasi orang tuh beda-beda ya. Kayak misalkan gini, ada orang yang melihat saya seorang qori, tukang baca Quran, penghafal Quran gitu ya. Berarti rajin banget nih baca Qurannya, berarti rajin banget ya murojaahnya dan sebagainya intinya gitu. Jujur saya ngerasa berat dan jadi suatu hal yang bikin saya takut jadi golongan orang yang fasik gitu Kang, ngerti nggak sih? Di orang yang fasik yang yang diekspektasikan orang-orang tuh tidak seperti yang kalian bayangkan gitu. Jadi saya mikirnya ya udahlah, ibadah saya sekarang untuk sementara ini untuk tetap menjaga niat, saya keep dulu. Saya pribadi yang tahu, saya pribadi yang mengerti kadar atau seberapa jauh ibadah saya di hadapan Allah gitu ya. Takutnya kan emang jujur saya malu posting tilawah terus, padahal mah di balik itu mah saya ternyata sibuk main HP mulu, sibuk Netflix-an mungkin gitu ya. Ya pada akhirnya saya lebih ke berusaha jujur untuk posting hal yang saya sering melakukan dan insya Allah istiqomah gitu ya, itu olahraga. Terkait dengan baca Quran dan lain-lain masih tetap gitu ya. Cuman saya rasa saya harus menyelaraskan gitu ya antara postingan dan keseharian saya, real life-nya gitu ya, itu harus lebih banyak intensitas real life-nya gitu. Sedangkan jujur saat ini saya merasa mengukur diri sendiri itu postingan tilawah kayaknya lebih banyak banget dibandingkan rajin dekat dengan Al-Qur'annya gitu Kang. Jadi saya merasanya seperti itu. Jadi sekarang mah yang jujur dalam diri saya dulu aja gitu yang saya share. Yang penting bermanfaat dan bisa orang terima gitu. Apalagi mereka sudah merasakan kebermanfaatannya gitu. Oke. Jadi pada intinya sekarang lagi convert dengan dakwah bentuk untuk menyemangati orang-orang supaya berolahraga ya? Iya, betul seperti itu. Oke. Dan olahraga juga sebenarnya dakwah karena ada perintahnya kan ya untuk merawat kesehatan kita, atau kan kita diamani sama Allah tuh buat menjaga kesehatan tubuh kita ya. Jadi itu mah sebenarnya sudah diperintahkan juga ya, maksudnya dibalik dibalik cara kita buat mendakwahkan ke orang sebenarnya sudah ada perintahnya juga. Nah, Kang Zainal,
ini eh, ini mungkin encore ya. Kalau lagi manggung mah satu lagu terakhir. Iya. Kang Zainal, minta tips sehat lahir batin buat orang-orang baik di kala pandemi ala Kang Zainal. Mangga, seperti apa Minta kira-kira tips sehat lahir batin ya. Jadi sehat jasmani dan rohaninya itu supaya bisa terawat, bisa sehat, ala Kang Zainal seperti apa merawatnya? Oke. Aduh, apa ya? Kalau mungkin saya ngomongin diri saya dulu aja Kang ya, biar mungkin bisa jadi contoh buat teman-teman. Kalau saya kan pernah dites namanya tes Stephen Kang ya, pernah dengar nggak? Tes Stephen. Jadi tes Stephen ini salah bentuk karakter seseorang gitu ya. Dalam kalau cari tahu di sini di Google Stephen itu apa ya? Saya termasuk golongan Stephen introvert, sensing introvert. Sensing introvert itu cara agar ibaratnya mau bergerak, bahkan semangat beribadah gitu ya, salah satunya adalah mulai dengan aktivitas-aktivitas yang bergerak gitu, entah itu olahraga atau apapun gitu ya. Jadi kalau saya pribadi, untuk semangat ibadah, pastikan saya harus mau dulu bergerak, dalam artian dipancing dulu gitu dalam ibadah gitu kan. Kan tingkat keimanan itu kan setiap orang kan nggak dilihat dari postur ataupun kekuatan tubuh ya, tapi orang yang berbadan sehat dan bugar akan lebih mudah melaksanakan berbagai aktivitas dan ibadah. Jadi pastikan dengan berolahraga kita diniatkannya untuk lebih semangat, kuat lagi tilawah Qur'annya, tahajudnya, duhanya gitu. Jadi sebenarnya tidak ada tips khusus Kang gitu. Justru adanya niat dalam hati kita itu adalah panggilan dari Allah gitu. Tugas kita itu adalah action. Kadang-kadang gitu ya, kebanyakan orang ketika minta tips ngafal Quran, Kak minta tips olahraga biar mau olahraga, Kak minta tips biar kuat nih rohani dan jasmaninya. Apapun yang berhubungan itu gitu kan, kita harus bergerak ya, nggak mungkin diam aja rebahan terus berangan-angan gitu ya. Kuncinya satu gitu, kita mau action, kita mau bergerak, itu udah cukup gitu. Sisanya adalah kita lakukan dari hal yang terkecil dulu, hal terkecil yang kita sukai gitu ya, dalam bentuk apapun ya, entah itu ibadah ataupun olahraga yang kita sukai itu, biar kita ada rasa ibaratnya, wah lama-kelamaan nanti juga kalau kita suka bakalan semangat sendiri dan bakal ini Kang, naik sendiri gitu, tingkat level gerak kita ataupun ibadah kita gitu. Jadi intinya tidak ada tips khusus, mulai action aja gitu ya. Dan pastikan kita ingat bahwa akhir hidup kita itu ujung-ujungnya mati gitu ya kan ya. Tidak ada akhir dan kita tidak akan ketahui bakal kemana akhir hidup kita gitu. Nah, dengan memikirkan hal itu, insya Allah mudah-mudahan kita udah nggak lagi ada pertimbangan Kang untuk mencari tips sana sini tentang bagaimana tetap stabil nih antara tips ruhiyah, rohani dan jasmani gitu. Seperti itu Kang. Oke. Keren nih. Luar biasa obrolan hari ini, banyak menginspirasi ya. Ini banyak insight juga, banyak advice juga dari Kang Zainal ini supaya kita bisa lebih bersyukur mungkin ya, lebih bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Terlebih lagi tadi. Jadi kalau saya menarik kesimpulan dari pesan Kang Zainal nih di encore tadi, memang intinya trust yourself ya. Kalian harus percaya dengan diri kalian. Kalian itu bisa, kalau misalnya nanya ke orang lain juga, ketika minta tips belum tentu cara dari orang lain itu masuk atau ngeklop dengan caranya dengan diri kita, mungkin seperti itu ya. Oke, Kang Zainal, ini terima kasih banyak nih atas waktunya. Sudah diganggu nih, lagi sibuk ya? Enggak, santai. Sudah diganggu, terus ya sekali lagi terima kasih banyak udah ngasih positive vibe lah untuk obrolan di Explore Talk kali ini. Semoga Kang Zainal, sekeluarga di rumah, teman-teman di kantor juga diberikan kesehatan, beraktivitas buat hikmat ya, tentunya sama-sama kita berhikmat untuk umat, dan semoga kita juga dijaga niatnya ya supaya tidak melenceng
agar selalu terus mengaitkan aktivitas kita ini dengan ibadah. Oke, Kang Zainal, terima kasih banyak nih atas waktunya. Semoga kita bisa dapat waktu lagi buat ngobrol yang lebih seru lagi di Explore Talk ataupun dimanapun itu. Selama itu konteksnya positif dan memberikan insight buat teman-teman kita, orang-orang baik yang ada di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia ataupun di seluruh dunia. Oke, Kang Zainal, atur nuhun. Oke, buat teman-teman orang-orang baik yang lagi nyimak, pokoknya pantengin terus juga kegiatan Explore Humanity dalam berhikmat. Banyak program-program yang sekarang sedang digagas, khususnya dekat ini kita mau ada program kurban, terus kita juga mau ada program-program charity lainnya. Mungkin bisa disimak di website, dan juga jangan lupa kita punya platform crowdfunding namanya sedekahmudah.id. Jadi teman-teman yang ingin berkontribusi atau ingin bersedekah atau berinfak bisa dicek di sedekahmudah.id. Di situ ada banyak program-program yang kita gagas. Mungkin kalau misalnya ada program-program yang bersinggungan dengan passionnya teman-teman di situ, teman-teman mungkin bisa berkontribusi langsung lewat sedekahmudah.id. Dan di sana juga ada pilihan kemudahan metode pembayaran. Jadi ketika teman-teman, saya nggak ada uang cash di sini, jadi banyak nih cara pembayaran, apalagi zaman sekarang ya, nih segala macam tuh banyak. Oke, Kang Zainal, sekali lagi atur nuhun. Buat orang-orang baik juga terima kasih sudah nyimak. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu dengan bahasan dan obrolan-obrolan yang menarik lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspiring a better future.